Anak perempuan ini sedang menghitung apel di atas pohon. Pria itu menjentikan jarinya. Tiba-tiba dua anjing ganas berlari liar ke arah gadis itu. Diikuti dengan suara teriakan. Anak itu dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Anggota keluarganya melaporkan polisi, dan pria gemuk yang melepaskan anjing itu masih sedang makan dengan santai. Kemudian seorang polisi meneleponnya. Katakan padanya bahwa ada yang tidak beres. Kepala polisi baru hendak membawanya ke keadilan. Nama kepala polisi baru ini adalah Rama. Dia adalah perwujudan keadilan, dan juga merupakan musuh dari kejahatan. Tapi para penjahat tidak pernah menganggapnya. Mengatakan dengan arogan, memangnya apa yang bisa dilakukan oleh seorang polisi kecil padaku? Kemudian berkata lagi, kamu ini benar-benar keras kepala. Jika tidak percaya, kamu dapat bertanya pada Gio yang berada di penjara. Dia pernah menjadi penjahat nomor 1 di India. Sekarang dia ditundukkan oleh Rama. Pria gemuk itu langsung pergi ke penjara untuk mencari Gio. Ingin bertanya memangnya seberapa kuatnya kemampuan Rama. Kata polisi yang bernama Calvin itu. Dia adalah mantan penjahat kala itu, Gio. Bertahun-tahun yang lalu dia hanyalah polisi biasa. Melewati kesehariannya di bawah organisasi teroris. Dan bos membuat sesuatu untuk dilawan. Aku tidak tahu apa ini. Lagi pula ancamannya sangat kuat. Gio melemparkan benda itu dan membunuh bosnya sampai mati dalam kepulan asap. Sejak saat itu, Gio yang ganas mulai memperjuangkan supremasi. Penjahat yang menyapu semua wilayah. Akhirnya menjadi bos mereka. Dia menjadi penguasa daerah setempat dengan gaya yang kejam. Tidak ada yang berani mengatakan tidak padanya. Dia adalah penjahat yang begitu jahat. Sekarang hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Penjahat itu dengan rendah hati bertanya apa yang sedang terjadi. Gio yang sekarang ini telah jatuh ke dalam ingatan yang dalam. Sebagai penguasa kelompok, dia sudah tidak memiliki keinginan. Tapi dia sangat menyayangi putrinya. Tidak ada pria yang diizinkan untuk mendekatinya. Suatu hari, sang istri menemukan bahwa putrinya sedang menaiki motor dari seorang polisi. Dia langsung melaporkannya pada Gio. Gio sangat marah. Langsung mengirim istrinya untuk memanggil makhluk buas yang dibesarkannya. Peluit keras telah ditiup. Tiba-tiba, sekelompok makhluk buas muncul dari tanah. Mengguncang debu di seluruh tubuhnya. Setiap orang meminum semangkuk darah keledai. Mulai berlari seperti orang gila. Bolak-balik sebanyak 30.000 kali. Kelompok yang terdiri dari 4 orang yang tidak manusiawi ini memberi makan binatang buas yang dibesarkan Gio. Menyelesaikan masalah Gio secara khusus. Malamnya, kekasih putrinya Gio keluar untuk berpatroli. Tiba-tiba lampu depan mobilnya dipecahkan. Orang-orang juga dijatuhkan ke tanah. Orang-orang aneh di malam hari seperti serigala yang mengejar mangsanya. Gio berusaha untuk melarikan diri. Dia terjatuh ke tanah. Mati di bawah serangan panik orang-orang aneh. Kematian rekan satu timnya sangat membuat jengkel Rama. Dia ingin membawa pembunuhnya ke pengadilan. Jadi dia pergi ke pasar untuk menangkap Gio. Pada saat ini, Gio mewakili aturan dan ketertiban tanah ini. Rama ingin dia diselidiki. Pada saat ini, dia berkata dengan pandangan meremehkan. Apakah kamu tidak tahu latar belakangku? Tak disangka, 2 kata di latar belakang adalah tabu dalam kehidupan Rama. Sangat merangsang saraf simpatik telinga Rama. Tiba-tiba, matanya memerah. Kayu bakar kering di sampingnya juga menyalakan api yang mengamuk. Rama menginjak tanah dengan kaki kirinya. Menghantam meja dan membalikkannya. Terlontar ke tanah. Tiba-tiba segala sesuatu di sekitar mereka berhenti bekerja. Kincirianya juga berhenti bekerja. Rama melangkahi Gio dengan satu lompatan. Meraih lengannya dan berjalan menuju mobil polisi. Pada saat ini, seorang wanita menghalangi jalan Rama. Menerima tendangan gadis itu dan terpental sejauh 30 meter. Untungnya, dia mengerem tepat waktu dan berlutut dengan satu lutut. Tiba-tiba dia berbalik dan mengangkat tinjunya. Gio dijatuhkan. Kemudian yang lainnya. Kemudian serangan biadab menghantam sekelompok preman. Tidak tahu harus mengeluarkan apa untuk mengunci Gio. Menghindari tebasan celurit kecil. Menghindari celurit besar di sebelah kanan. Terus menghajarnya. Kedua anak buahnya itu langsung dikalahkan. Saat ini, masih ada jarak 35 meter dari mobil polisi. Rama bergerak dengan sebuah pukulan. Dan dengan tebasan, Gio menjadikannya seperti pesawat manusia dengan satu sikutan. Kemudian menerima tembakan itu, dia berputar sebanyak 30.000 putaran. Tapi tidak terjatuh ke tanah. Mengangkat punggung anak buahnya dan menerbangkannya. Dia berjalan sambil menyeret Gio. Borgol itu segera hancur. Rama memperagai dansa pesta dan meninju dengan satu tinjuan. Tiba-tiba anak buahnya memperagai gaya hip-hop. Kemudian dia memeluk polisi itu. Kedua anak buah yang ada di kiri dan kanannya pun dijatuhkan. Mengalahkan satu orang dengan satu tendangan. Dengan satu gerakan membuatnya menghirup tanah di bawah. Mendorong pahanya. Sebuah serangan melemparkan anak buahnya yang terjebak ke dalam lubang neraka. Kemudian ulurkan jari tengahnya dan mengejek mereka. Menemani istri Gio yang membawa pengacara yang hebat. Berjalan ke kantor polisi. Gio dibebaskan karena kurangnya bukti. Dia dibawa ke kantor polisi sebagai penguasa kelompok. Telah dipermalukan. Tak disangka, polisi yang seharusnya mati, malah mengumumkan pernikahan dengan putrinya secara terbuka di sini.